Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Kita langsung saja ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang silabus, RPP, kalender pendidikan, dan ini kita masuk ke tentang program tahunan dan program semester. Tapi sebelum masuk ke program tahunan dan program semester, ada baiknya ibu jelaskan tentang alokasi waktu dalam semester. Ini bisa kalian lihat contohnya di sini. Di bulan Juli tersedia 5 minggu. Jadi yang tidak efektifnya 2 minggu dan yang efektifnya 3 minggu. Sedangkan di bulan Agustus tersedia itu 4 minggu. Dan yang tidak efektif itu 2 minggu dan yang efektif itu 2 minggu. Sedangkan di bulan September ada tersedia 4 minggu. Di yang tidak efektifnya 0, sedangkan yang efektifnya itu 4 minggu. Dan Oktober juga seperti itu, tersedia 5 minggu, yang tidak efektifnya 0, yang efektifnya 5 minggu. Dan November, Desember seperti itu juga. Jadi jumlahnya di sini 26 minggu yang tersedia, 4 minggu yang tidak efektif, 22 minggu yang efektif. Jadi ini untuk alokasi waktu semester. Setiap semester 1 dan semester 2 inilah seperti inilah alokasi waktunya. Sudah bisa diperhatikan dengan jelas ya kan? Nah, kita masuk ke program tahunan. Apa itu program tahunan? Program dalam tahap tahunan. Jadi sebelum kalian mengajar, kalian itu harus mesti mempunyai program tahunan kalian. Seperti apa dia program tahunan kalian? Jadi di sini bisa ibu jelaskan bentuk dari program tahunan ini. Yang pertama di sini nama sekolah, misalnya ini contoh SMA Negeri 9 Palembang. Mata pelajaran apa? Fisika. Kelas dan semesternya 12/1. Tahun pelajarannya 2013-2014. Kompetensi inti K1, KI2, KI3, dan KI4 dibuat juga. Setelah itu masuk kita ke tabelnya. Dalam bentuk tabelnya seperti ini: kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Jadi misalnya kompetensi dasar 1 apa? Misalnya bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan bla 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 bla. Materi pokoknya yang pertama itu gelombang bunyi. Baru kompetensi dasar kedua apa? Menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Materi pokoknya cepat rambat gelombang bunyi dan asas Doppler, fenomena. Nah, itulah semua di sini dibikin materi pertama dari materi pokok dalam 1 tahun itu apa? Yang pertama gelombang bunyi, yang kedua gelombang cahaya. Sudah. Dan kompetensi dasarnya juga seperti itu. Jadi alokasi waktunya di sini bisa dilihat dari satu materi ini. Ini kan materinya cuma hanya gelombang bunyi yang pertama yang ibu jelaskan, ya kan? Jadi di gelombang bunyi itu berapa kali pertemuan dia? Misalnya 16 jam pertemuan. Jadi kalau 16 jam pertemuan, dibuatlah di sini 4 kali 4 JP. Itulah untuk alokasi waktu di program tahunan, 16 JP. Seperti itu juga untuk materi yang kedua, di bab kedua. Di bab kedua tentang rangkaian arus sejarah pula, maaf ya. Rangkaian arus searah. Berapa JP dia? 8 JP, berarti 8 JP 2 kali 4 JP. JP itu jam pertemuan. Seperti itu juga bab ketiga. Yang penting itu materi pelajaran fisikanya itu untuk 1 tahun. Seperti itu juga materi TIK untuk 1 tahun. Bisa lah ya kalau untuk program tahunan. Sudah. Jadi kalau untuk program semester bisa ibu jelaskan juga tentang program semester kita.
sebentar ya, biar Ibu jelaskan tentang materi contoh program semester kita. Di sini bisa dilihat, inilah contoh dari program semester. Program semester itu sebelum masuk ke program tahunan, kita mesti ada dulu program semester kita. Setiap semester itu harus ada programnya, supaya perangkat pembelajaran kita teratur dan terarah. Inilah dia contoh program semester kita. Program pembelajaran semester Sekolah Menengah Kejuruan SMA 3 Semarang. Tahun pelajaran 2013-2014. Jadi yang ditulis di sini kelas atau tingkat. Baru program studi keahlian, mata pelajaran. Jadi ini kan untuk teknik elektronika. Misalnya di sini memperbaiki CD player. Jadi di sini minggu keberapakah dia di bulan Juli dipelajari memperbaiki CD player ini? Di minggu ketiga. Jadi kalau di minggu ketiga kita bisa warnai ataupun diketik huruf centang. Tanda checklist pun bisa kita buat, kita warnai juga bisa. Dan yang kedua, menjelaskan media rekam CD player. Di minggu keberapakah dia dipelajari? Di minggu ketiga juga dipelajari dan minggu keempat juga dipelajari. Dan selanjutnya menyebutkan jenis-jenis CD. Jadi di sini minggu keberapa dipelajari? Jadi minggu keempatnya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau kalian mau buat program semester, kalian harus jelas nomornya, kalian buat nomor SK dan nomor KD-nya. SK itu standar kompetensi, KD-nya itu kompetensi dasar. Jadi ini SK KD-nya. Dibuat juga alokasi waktunya, dibuat juga bulannya, baru di bawah bulannya itu minggu pertama sampai minggu keempat. Apabila ada 5 minggu dia di dalam satu bulan itu, buatlah tabelnya sampai 5 minggu. Sudah bisa dipahami lah ya. Ini contoh dari program semester. Mengerti kan? Mudahnya, enggaknya payah. Baru di sini kalian buat tanda tangan guru mata pelajarannya sama kepala sekolah. Seperti itu juga tadi di program tahunan. Di akhir apanya dibuat tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajarannya. Kalian lah, sesama kalian aja lah dibuat di situ. Sudah bisa dipahami ya kan anak ibu semua? Oke. Itu sekilas tentang kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, dan program semester. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tugas kalian, buatlah alokasi waktu, program tahunan, alokasi waktu dan program tahunan dalam bentuk file dan dikirimkan ke Sepada. Oke, bisa dimengerti dan dipahami? Mungkin cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.